Selamat datang dan salam hangat. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Jika kamu tiba di sini, mungkin ada bagian dalam dirimu yang ingin beristirahat sejenak. Ada saat dalam hidup ketika segalanya terasa seperti berjalan melawan arah. Usaha yang kita bangun perlahan justru runtuh. Hubungan yang kita jaga dengan sepenuh hati tiba-tiba berubah asing. Dan batin yang dulu terasa kuat kini mudah lelah. Dalam kesunyian itu, manusia sering bertanya bukan dengan suara keras, tetapi dengan getaran di dalam dada. Mengapa hidup terasa begitu kejam? Pertanyaan ini tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari jiwa yang sedang mencoba memahami makna di balik rasa sakit. Ketika penderitaan datang bertubi-tubi, wajar jika kita mulai merasa seolah ada kekuatan besar yang sedang mengadili kita. Seakan-akan alam semesta sedang menunjukkan kesalahan, menimbang dosa, lalu menjatuhkan hukuman tanpa penjelasan. Perasaan ini begitu manusiawi, karena sejak lama kita diajarkan untuk mengaitkan kesulitan dengan kesalahan. Jika hidup menyenangkan, berarti kita benar. Jika hidup menyakitkan, berarti kita keliru. Pola ini perlahan membentuk ketakutan yang sunyi di dalam diri. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah berhenti sejenak, tarik napas, dan biarkan tubuhmu hadir sepenuhnya di saat ini. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk memberi jawaban instan, dan bukan untuk menjanjikan perubahan cepat. Ini adalah ruang untuk melihat dengan jernih, mendengar dengan lebih dalam, dan mungkin perlahan menyadari bahwa apa yang kita sebut sebagai hukuman bisa jadi memiliki makna yang sama sekali berbeda. Saat manusia merasa dihukum oleh hidup, perasaan dihukum oleh hidup biasanya muncul ketika penderitaan tidak lagi terasa masuk akal. Kita sudah berusaha baik, bersikap sabar, dan mencoba bertahan, namun kenyataan tetap melukai. Di titik ini, rasa sakit tidak hanya hadir di luar, tetapi juga menembus ke dalam pikiran. Kita mulai mempertanyakan nilai diri sendiri, seolah seluruh pengalaman pahit adalah bukti bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita sebagai manusia. Tanpa disadari, pikiran kemudian membangun narasi yang berbahaya. Kita berkata dalam hati bahwa hidup tidak adil, bahwa alam semesta memilih orang tertentu untuk disakiti, dan bahwa kebahagiaan hanya milik mereka yang lebih pantas. Narasi ini tumbuh pelan-pelan, namun dampaknya dalam. Ia membuat kita merasa kecil di hadapan kehidupan, seakan tidak memiliki tempat yang aman untuk bersandar. Pada fase ini, penderitaan tidak lagi sekadar pengalaman, melainkan identitas. Kita tidak hanya mengalami kesulitan, tetapi mulai menjadi orang yang merasa gagal. Setiap kejadian baru dibaca sebagai penguatan bahwa hidup memang sedang menghukum. Bahkan hal-hal kecil yang netral pun terasa seperti ancaman. Dunia menjadi ruang yang penuh tanda bahaya, bukan lagi ruang belajar. Yang jarang disadari adalah bahwa rasa dihukum ini tidak lahir dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknainya. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, namun merasakan beban batin yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada tingkat penderitaan, melainkan pada dialog batin yang terjadi setelahnya. Di sanalah akar luka sering bersembunyi, bukan di luar, melainkan di dalam kesadaran kita sendiri. Bab ini bukan untuk menyangkal rasa sakit, dan bukan untuk mengatakan bahwa penderitaan itu ringan. Rasa sakit itu nyata, namun penting untuk menyadari bahwa merasa dihukum oleh hidup adalah pengalaman batin, bukan kebenaran mutlak. Dan setiap pengalaman batin, seberat apapun, selalu membawa kemungkinan untuk dipahami dengan cara yang lebih jernih. Jika kita bersedia melihatnya tanpa terburu-buru, menyalahkan diri sendiri. Pola pikiran yang membuat alam semesta terlihat kejam. Manusia tidak mengalami hidup secara langsung sebagaimana adanya. Kita mengalaminya melalui lensa pikiran. Lensa inilah yang memberi warna pada setiap peristiwa, apakah ia terasa ringan atau menyesakkan, bermakna atau menyakitkan. Ketika pikiran dipenuhi ketakutan, penyesalan, dan tuntutan terhadap diri sendiri, dunia di luar pun tampak sejalan dengan isi batin itu. Alam semesta lalu terlihat keras, bukan karena ia berubah, tetapi karena cara kita memandangnya telah menyempit.
Sejak lama, banyak orang hidup dalam pola sebab akibat yang kaku. Jika terjadi hal buruk, maka pasti ada kesalahan yang harus dibayar. Pola ini mungkin membantu memahami aturan sosial, tetapi menjadi beban ketika dibawa ke wilayah batin. Setiap kegagalan dibaca sebagai vonis. Setiap kehilangan dianggap sebagai hukuman. Tanpa sadar, pikiran menciptakan cerita bahwa hidup selalu menghitung kesalahan dan jarang memberi pengertian. Pola pikir ini membuat manusia terjebak dalam kewaspadaan yang melelahkan. Kita berusaha terlalu keras untuk menjadi benar, takut membuat pilihan, dan cemas akan masa depan. Bukan karena hidup benar-benar mengancam, tetapi karena pikiran telah membangun gambaran bahwa setiap langkah bisa berujung pada penderitaan. Dalam kondisi ini, batin tidak pernah benar-benar beristirahat. Bahkan saat keadaan sedang baik, ada rasa takut bahwa semuanya bisa runtuh sewaktu-waktu. Ketika pikiran memegang kendali penuh, kita jarang memberi ruang pada keheningan. Kita sibuk menafsirkan, menilai, dan mengantisipasi. Akibatnya, pesan-pesan halus dari kehidupan tidak terdengar. Kita hanya mendengar suara pikiran sendiri yang terus bertanya, apa yang salah? Padahal seringkali yang dibutuhkan bukan jawaban cepat, melainkan keberanian untuk berhenti sejenak dari penilaian yang terus berulang. Alam semesta menjadi terlihat kejam bukan karena ia berniat menyakiti, tetapi karena pikiran kita belum terbiasa melihat dengan lembut. Selama kita memandang hidup sebagai ruang hukuman, setiap pengalaman akan terasa berat. Namun saat kita mulai menyadari bahwa cara pandang ini hanyalah satu kemungkinan, bukan satu-satunya kebenaran, maka celah kecil terbuka. Di celah itulah pemahaman yang lebih luas perlahan bisa masuk. Alam semesta tidak menghakimi, ia hanya merespons. Jika kita menanggalkan sejenak cara pandang lama tentang hukuman dan ganjaran, sebuah pemahaman yang lebih sunyi mulai terlihat. Alam semesta tidak bekerja seperti manusia yang menilai dan menyimpan dendam. Ia tidak mencatat kesalahan, tidak memilih siapa yang layak bahagia atau menderita. Ia bergerak melalui hukum yang netral, tenang, dan konsisten. Apa yang terjadi bukanlah hasil dari penilaian, melainkan akibat dari pertemuan berbagai energi, pilihan, dan kesadaran yang sedang berlangsung. Respons alam semesta seringkali disalahartikan sebagai hukuman karena ia terasa tidak kompromi. Ketika kita berjalan dengan beban batin tertentu, ketakutan, kemarahan, atau penolakan terhadap diri sendiri, hidup cenderung menghadirkan situasi yang sejalan dengan kondisi batin itu. Bukan untuk memperparah luka, tetapi untuk memperlihatkan dengan jujur apa yang sedang bekerja di dalam diri. Seperti cermin yang tidak bisa berdusta, alam semesta hanya memantulkan apa adanya. Masalahnya manusia sering berharap cermin itu bersikap lembut. Kita ingin hidup mengerti niat baik kita, memahami perjuangan kita, dan memberi jeda ketika kita lelah. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa dikhianati. Padahal alam semesta tidak pernah berjanji untuk menenangkan ego. Ia hanya setia pada keseimbangan. Apapun yang tidak selaras di dalam, lambat laun akan muncul ke permukaan agar dapat disadari. Kesadaran ini bisa terasa tidak nyaman pada awalnya. Menyadari bahwa hidup merespons keadaan batin kita berarti kita tidak lagi sepenuhnya menjadi korban. Namun ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Ini tentang melihat bahwa di balik setiap peristiwa ada undangan untuk bertanggung jawab secara sadar. Bukan tanggung jawab yang berat, melainkan tanggung jawab yang membebaskan karena ia memberi kita ruang untuk memahami dan bertumbuh. Ketika kita mulai melihat alam semesta sebagai respons, bukan hakim, sikap batin perlahan berubah. Kita tidak lagi bertanya mengapa hidup begitu kejam, tetapi mulai bertanya apa yang sedang ingin ditunjukkan. Pertanyaan ini lebih sunyi, lebih jujur, dan tidak menuntut jawaban cepat. Dari sinilah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam mulai terbuka, bukan melalui perlawanan, tetapi melalui kehadiran yang utuh. Penderitaan sebagai bahasa kesadaran. Penderitaan sering dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihindari atau dihapuskan. Ketika rasa sakit muncul, naluri manusia adalah melawan, menutup, atau melupakannya secepat mungkin. Namun dalam keheningan yang lebih dalam,
penderitaan sebenarnya membawa pesan. Ia bukan bahasa yang kasar, melainkan bahasa yang jujur. Bahasa yang muncul ketika cara-cara lembut tidak lagi terdengar oleh kesadaran kita. Tidak semua pelajaran hidup datang dalam bentuk kenyamanan. Ada kalanya kesadaran hanya bisa terbangun ketika kita berhenti berlari. Penderitaan memaksa kita untuk berhenti karena tubuh dan batin tidak sanggup lagi berpura-pura kuat. Dalam jeda yang tidak kita inginkan itu, sesuatu yang selama ini terabaikan mulai terasa. Kelelahan yang disangkal, luka yang tidak diakui, dan kebenaran yang lama ditunda untuk dihadapi. Bahasa penderitaan bukan tentang kata-kata, melainkan tentang rasa. Ia berbicara melalui tekanan di dada, kegelisahan yang sulit dijelaskan, atau kehampaan yang tidak bisa diisi oleh apapun di luar diri. Banyak orang mencoba menerjemahkan rasa ini dengan logika, namun gagal karena penderitaan tidak meminta penjelasan intelektual. Ia meminta kehadiran yang utuh, tanpa perlawanan dan tanpa keinginan untuk segera memperbaiki. Ketika kita mulai mendengarkan penderitaan sebagai pesan, bukan sebagai musuh, hubungan kita dengannya berubah. Rasa sakit tidak serta-merta menghilang, tetapi ia kehilangan sifatnya yang menakutkan. Kita tidak lagi merasa sedang diserang oleh hidup, melainkan sedang diajak masuk ke ruang yang lebih dalam dari diri sendiri. Ruang yang selama ini tertutup oleh kesibukan, tuntutan, dan keinginan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Di titik ini, kesadaran mulai bertumbuh dengan cara yang halus. Bukan melalui pencerahan besar yang dramatis, tetapi melalui penerimaan kecil yang konsisten. Penderitaan tetap ada, namun ia tidak lagi menguasai. Ia menjadi penunjuk arah yang sunyi, mengantar kita lebih dekat pada diri yang lebih jujur dan utuh. Dari sinilah perjalanan batin mulai beralih. Dari sekadar bertahan hidup menuju memahami makna hidup itu sendiri. Kesadaran diri, titik balik tanpa paksaan. Kesadaran diri tidak datang sebagai perintah dan tidak pula hadir karena kita memaksakannya. Ia muncul secara alami ketika kita berhenti menyangkal apa yang sedang kita rasakan. Pada saat itu, tidak ada lagi upaya untuk menjadi versi diri yang ideal atau terlihat kuat di mata siapapun. Yang ada hanyalah kejujuran yang sunyi, pengakuan bahwa kita lelah, bingung, dan tidak selalu tahu harus melangkah kemana. Banyak orang mengira kesadaran berarti harus segera berubah atau memperbaiki diri. Padahal, kesadaran sejati justru tidak menuntut apapun. Ia hanya meminta kita hadir penuh pada pengalaman saat ini, apa adanya. Ketika kita mampu mengamati pikiran, emosi, dan reaksi tanpa menghakimi, sesuatu melonggar di dalam batin. Ketegangan yang selama ini terasa kaku mulai menemukan ruang untuk bernapas. Di titik ini, kita mulai melihat perbedaan antara siapa kita dan apa yang kita alami. Rasa sakit masih ada, tetapi ia tidak lagi sepenuhnya mendefinisikan diri kita. Kita menyadari bahwa penderitaan adalah kondisi yang datang dan pergi, bukan identitas yang menetap. Kesadaran ini halus, namun dampaknya besar. Ia mengembalikan jarak yang sehat antara diri dan pengalaman, sehingga batin tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kesadaran diri juga membuka pemahaman baru tentang tanggung jawab. Bukan tanggung jawab yang berat dan menyalahkan, melainkan tanggung jawab yang penuh welas. Kita mulai melihat pilihan-pilihan batin yang selama ini berjalan otomatis. Cara kita merespons, cara kita bertahan, dan cara kita menutup diri. Dengan melihatnya, kita tidak serta-merta mengubahnya, tetapi kita tidak lagi sepenuhnya dikuasai olehnya. Inilah titik balik yang sering luput disadari. Hidup mungkin belum berubah, situasi bisa saja masih sama, tetapi cara kita hadir sudah berbeda. Tidak ada euforia, tidak ada janji besar. Yang ada hanyalah ketenangan kecil yang tumbuh perlahan. Dari ketenangan inilah arah baru mulai terbentuk, bukan karena dipaksakan, tetapi karena kita akhirnya selaras dengan diri sendiri. Melepaskan perlawanan dan kembali selaras. Sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari perlawanan batin terhadap apa yang sedang terjadi. Kita menolak kenyataan karena tidak sesuai dengan harapan, dan penolakan itu menciptakan ketegangan yang terus-menerus. Dalam perlawanan, energi batin terkuras, bukan untuk memahami,
tetapi untuk mempertahankan cerita tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Melepaskan perlawanan bukan berarti menyerah pada keadaan atau kehilangan arah. Ia adalah tindakan batin yang jauh lebih halus. Ia berarti berhenti memusuhi pengalaman, berhenti melabeli setiap ketidaknyamanan sebagai ancaman. Ketika perlawanan mereda, kita mulai melihat bahwa banyak hal yang selama ini terasa menekan, sebenarnya hanya ingin diakui keberadaannya. Pada saat perlawanan dilepaskan, tubuh dan batin menemukan iramanya kembali. Napas menjadi lebih dalam, pikiran tidak lagi bergerak tergesa-gesa, dan emosi tidak perlu ditekan. Keselarasan ini tidak spektakuler, namun nyata. Ia terasa seperti pulang ke rumah setelah lama tersesat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita berhenti bertengkar dengannya. Keselarasan juga membawa pemahaman baru tentang kepercayaan. Bukan kepercayaan yang buta, melainkan kepercayaan yang lahir dari pengalaman langsung. Kita mulai melihat bahwa hidup memiliki kecerdasannya sendiri, bergerak dengan ritme yang tidak selalu bisa kita kendalikan, tetapi selalu bisa kita hadiri. Dalam kehadiran itu, rasa aman tidak lagi bergantung pada hasil, melainkan pada kedekatan dengan diri sendiri. Ketika perlawanan benar-benar melemah, ruang batin menjadi lebih luas. Tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk menyalahkan, membandingkan, atau menghakimi. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang tenang, mampu menerima apa yang datang, dan membiarkan apa yang pergi. Dari ruang inilah kita bersiap memasuki keheningan yang lebih dalam, keheningan yang tidak kosong tetapi penuh makna. Keheningan, tempat segalanya dipahami. Keheningan sering disalahpahami sebagai kekosongan, padahal ia adalah ruang di mana tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Setelah melalui rasa, konflik batin, dan kesadaran, manusia perlahan tiba pada keadaan di mana pikiran tidak lagi mendominasi. Di keheningan ini kita tidak sibuk mencari makna, karena makna itu sendiri terasa hadir. Bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman langsung yang tidak membutuhkan kata. Dalam keheningan, hubungan kita dengan hidup berubah secara mendasar. Kita tidak lagi melihat peristiwa sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan atau dihindari. Hidup terasa seperti aliran yang bisa diikuti, bukan dilawan. Setiap kejadian datang dan pergi dengan sendirinya, tanpa perlu diberi label baik atau buruk. Di titik ini, batin tidak lagi bereaksi berlebihan, karena ia telah belajar untuk tinggal bersama apapun yang hadir. Keheningan juga memperlihatkan bahwa tidak pernah ada niat untuk menghukum. Semua yang terjadi selama ini hanyalah bagian dari proses kembali selaras. Apa yang dulu terasa menyakitkan kini dipahami sebagai gerak kesadaran yang sedang mencari keseimbangannya. Tidak ada kesalahan yang harus ditebus dan tidak ada utang batin yang perlu dibayar. Yang ada hanyalah perjalanan memahami diri, lapis demi lapis. Di ruang hening ini, manusia berhenti menuntut jawaban dari alam semesta. Bukan karena pertanyaan tidak penting, tetapi karena kehadiran terasa lebih bermakna daripada penjelasan. Kita tidak lagi bertanya mengapa hidup berjalan seperti ini, melainkan merasakan bahwa hidup sedang berlangsung bersama kita, bukan melawan kita. Dari sini, rasa percaya tumbuh tanpa dipaksakan, tenang dan stabil. Keheningan bukan akhir dari perjalanan, melainkan cara baru untuk berjalan. Kita kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih lembut, tidak lagi membawa beban untuk selalu memahami segalanya. Dalam keheningan, kita belajar bahwa hidup tidak perlu ditaklukkan agar terasa aman. Ia hanya perlu dihadiri dengan jujur, dari satu napas ke napas berikutnya. Jika sampai hari ini hidup terasa berat, barangkali bukan karena kamu sedang dihukum, barangkali kamu sedang berada di titik di mana kesadaran ingin tumbuh lebih dalam. Titik yang tidak selalu nyaman, namun selalu jujur. Tidak ada yang salah dengan dirimu karena merasa lelah atau bingung. Semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Alam semesta tidak pernah berdiri sebagai hakim yang dingin. Ia hadir sebagai ruang yang merespons, mengajak, dan menuntun dengan caranya sendiri. Ketika kita berhenti melihat hidup sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai cermin, beban batin perlahan berkurang. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi sendirian di dalamnya.
Dan mungkin di saat ini yang paling kamu butuhkan bukan jawaban baru, melainkan keheningan kecil untuk kembali merasakan dirimu sendiri. Di sana, tanpa usaha berlebihan, ketenangan menemukan jalannya. Bukan sebagai hadiah, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai keadaan alami ketika kita akhirnya berhenti melawan dan mulai hadir sepenuhnya.